Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jifus Muslimin dengan NPM 022724110119 dari kelas 3A Akuntansi. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas materi singkat yang sebelumnya sudah pernah saya bahas dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 yang selalu membahas topik-topik terkini di dunia keuangan. Hari ini saya akan menyelami dunia yang penuh makna dan potensi perbankan syariah, mulai dari dasar-dasarnya, teori, prinsip, dan praktiknya, yang membedakan dari konvensional sampai bagaimana ia berkembang di Indonesia dengan berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi. Kita juga akan membahas bagaimana infrastruktur digital dapat dioptimalkan untuk memperkuat industri ini, serta peran lembaga dan industri pendukung dalam mendorong pertumbuhannya. Tidak hanya itu, kita akan melihat transformasi peran Bank Indonesia setelah munculnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, beserta berbagai inisiatif khususnya yang diambil untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah di negeri kita. Teori keuangan dan perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba atau bunga, ghar atau ketidakjelasan, dan masyir atau judi, serta menekankan keadilan, transparansi, dan bagi hasil risiko atau pembagian untung atau rugi, mewujudkan praktik seperti murahaba atau jual beli dengan margin, mudharabah atau bagi hasil investasi, musyarakah atau kerjasama, dan ijarah atau sewa atau menyewa, yang semua bertujuan menciptakan sistem keuangan yang etis, adil, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip dasar teori keuangan syariah. Larangan riba. Dilarang mengambil keuntungan dari pinjaman uang atau bunga diganti dengan sistem bagi hasil atau jual beli. Menghindari ghar atau ketidakjelasan. Transaksi harus jelas dan tidak ada unsur keraguan atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Menghindari masyir atau perjudian. Transaksi spekulatif atau yang menyerupai perjudian tidak diperbolehkan. Keadilan dan keseimbangan. Menciptakan keseimbangan antara pemilik modal dan pengelola serta masyarakat. Aktivitas real. Dana yang harus digunakan untuk kegiatan usaha yang nyata dan produktif, bukan hanya transaksi spekulatif. Berbagai risiko. Mendorong pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak. Praktik perbankan syariah. Murahaba atau jual beli. Bank membeli barang lalu menjual kepada nasabah dengan harga dan keuntungan yang sepakati di awal. Mudharabah atau bagi hasil. Pemilik modal atau sabil mal menyediakan dana, bank mengelola usaha, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung pemilik modal. Musyarakah atau kerjasama. Dua pihak atau lebih bekerja sama dengan modal dan mengelola keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan porsi. Ijarah atau sewa. Bank membeli aset lalu menyewakan kepada nasabah. Salam dan ikhtisana atau pemesanan. Transaksi jual beli dengan pembayaran dibuka untuk barang yang akan diserahkan kepada hari atau salam atau pemesanan bank industri. Tujuan menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bersama atau masalah. Melindungi kepentingan dan manfaat seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Secara umum, teori keuangan syariah menyediakan kerangka kerja yang berbasis secara umum. Teori keuangan syariah menyediakan kerangka kerja yang berbasis etika dan agama, sementara praktiknya mengimplementasikan kerangka tersebut melalui akad-akad khusus yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Berbeda dengan bank konvensional yang berbasis bunga. Praktik perbankan syariah di Indonesia
punya peluang besar dan populasi muslim terbesar. Dengan regulasi, potensi, vintage, hingga krisis konvensional. Namun, besar dukungan regulasi menghadapi tantangan berupa literasi dan inklusi rendah, SDM dan teknologi terbatas, produk kurang variatif, kurangnya koordinasi pemerintah, dan efisien operasional yang kalah saing yang menuntut inovasi dan edukasi pasif peluang. Potensi pasar luas. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar, menciptakan berbasis nasabah potensial yang sangat besar, dukungan pemerintah dan regulasi. Adanya undang-undang perbankan syariah dan dukungan regulasi memperkuat posisi perbankan syariah. Krisis konvensional. Krisis global mendorong masyarakat mencari alternatif keuangan yang lebih stabil dan berprinsip Islam. Vintage syariah, pengembangan teknologi finansial, membuka akses layanan syariah yang lebih mudah dan terjangkau. Inovasi produk, kebutuhan akan produk syariah yang inovatif dan kompetitif mendorong pengembangan layanan yang lebih bervariasi. Tantangan, literasi dan inklusif rendah. Pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah dan produknya masih terbatas dibandingkan bank konvensional. SDM serta infrastruktur teknologi masih perlu ditingkatkan. Produk keuangan variatif, fitur dan variasi produk syariah belum selengkap bank konvensional, serta dominasi akad murahaba. Koordinasi kurang. Koordinasi antara pemerintah dan otoritas pengembangan perbankan syariah belum optimal. Efisiensi operasional. Tingkat efisiensi perbankan syariah masih di bawah konvensional, membuat biaya relatif lebih tinggi. Struktur pendanaan, ketergantungan pada dana mahal atau deposito berdampak pada tingkat pengembalian atau bunga simpanan yang lebih tinggi. Solusi dan arah pengembangan, edukasi dan promosi, meningkatkan literasi dan inklusi melalui edukasi masif tentang prinsip dan produk syariah. Inovasi teknologi, pemanfaatan vintage dan digitalisasi untuk layanan yang lebih efisien dan modern. Pengembangan SDM, peningkatkan kualitas SDM di bidang perbankan syariah. Variasi produk, mengembangkan produk yang lebih beragam dan inovasi selain murahaba. Harmonisasi regulasi, sinkronisasi visi dan koordinasi antara pemangku kepentingan untuk pengembangan yang terarah. Perkembangan, optimisasi infrastruktur, perbankan syariah di era digital fokus pada infrastruktur TI untuk mendukung layanan digital atau mobile banking dan internet banking dan efisien operasional sambil mengatasi tantangan sistem legacy, anggaran SDM kompeten, keamanan data serta literasi digital nasabah dengan strategi mengintegrasikan prinsip syariah ke teknologi AI demi kepatuhan inovasi produk dan jangkauan pasar yang lebih luas. Komponen infrastruktur utama. Yang pertama itu teknologi informasi atau TI, integritas perangkat keras, lunak, jaringan, basis data, dan sumber daya manusia yang sinergis. Yang kedua, big data. Pemanfaatan data besar untuk personalisasi layanan, deteksi risiko, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga itu platform digital, pengembangan layanan berbasis aplikasi seperti mobil dan internet banking. Selanjutnya itu adalah strategi optimalisasi,
Yang pertama ada modernisasi sistem, mengganti sistem legacy dengan teknologi modern untuk meningkatkan kompatibilitas. Itu pengembangan SDM, meningkatkan kompetensi SDM dengan teknologi dan prinsip syariah. Yang ketiga itu ada inovasi produk, menciptakan produk digital, inovasi misalnya leading platform syariah blockchain. Fokus pada prinsip syariah, memastikan teknologi mendukung keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah. Misalnya, risk assessment berbasis prinsip syariah. Selanjutnya itu ada kemitraan, bekerja sama dengan fintech atau institusi lain memperluas jangkauan. Tantangan yang dihadapi yaitu keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Banyak bank syariah masih terhambat sistem lama dan kurangnya investasi. Ada juga keamanan data dan siber. Risiko perlindungan data nasabah dan serangan siber meningkat. Ada juga SDM dan literasi digital. Kurangnya SDM ahli dan pemahaman nasabah terhadap layanan digital. Kesiapan organisasi, adaptasi budaya dan strategi yang belum matang, manfaat atau outcome. Efisiensi dan aktivitas, peningkatkan kinerja operasional dan kualitas layanan, inklusi keuangan, jangkauan layanan lebih luas termasuk UMKM. Ada juga daya saing, memperkuat posisi di pasar keuangan yang kompetitif. Dengan strategi yang tepat, optimalisasi infrastruktur digital akan mendorong perbankan syariah menjadi lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan sambil tetap memegang teguh prinsip syariah. Pengembangan perbankan syariah didukung oleh lembaga regulator atau OJK, DSN atau MUI yang memastikan kepatuhan syariah, lembaga penjaminan atau LPS syariah untuk rasa aman nasabah, serta industri pendukung seperti asuransi syariah, dana pensiun syariah, teknologi informasi atau mobile banking, internet banking, dan Islamic Trade Center yang menyediakan infrastruktur dan inovasi untuk memperluas akses, edukasi, dan layanan, mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi nasional secara keseluruhan sesuai prinsip syariah. Peran lembaga pendukung. Yang pertama itu ada Dewan Syariah Nasional atau DSN atau MUI, memberikan fatwa dan pedoman syariah, memastikan produk dan operasional bank syariah sesuai hukum Islam. Ada juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mengawasi, mengatur, dan pengembangan industri perbankan syariah, termasuk asuransi dan dana pensiun syariah. Ada juga Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS, menjamin simpanan nasabah bank syariah dengan skema syariah, meningkatkan kepercayaan publik. Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah, memperkuat penyaluran pembiayaan ke sektor real atau UKM dengan menanggung risiko kegagalan nasabah yang dibina, seperti dikutip dalam jurnal UII. Ada juga Asosiasi Profesional atau IAD, ADS, membentuk sumber daya manusia atau SDM dan akademisi perbankan syariah seperti terlihat pada FEB-UIN-KAT. Peran industri pendukung. Yang pertama itu adalah teknologi informasi, membangun sistem informasi memadai untuk mobile banking, internet banking, ATM, dan layanan digital lainnya, meningkatkan efisien dan layanan NLT. Ada juga asuransi syariah atau takaful, melengkapi produk perbankan syariah dengan prinsip tolong-menolong berbasis dana terbaru atau kumpulan dana.
Juga dana pensiun syariah, menyediakan instrumen investasi dan perlindungan hari itu sesuai syariah OJK, Islam Trade Counter, menjadi jembatan informasi antara bank syariah dengan sektor real, menghubungkan pembiayaan dengan peluang usaha, produk industri keuangan non-bank syariah lainnya. Penyediaan syariah, fintech syariah, kontribusi memperluas ekosistem keuangan syariah. Ada juga kontribusi terhadap perbankan syariah. Yang pertama itu inovasi produk, menciptakan produk yang relevan dan kompetitif atau murahaba, ijarah, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah peningkatan akses, memperluas jangkauan layanan ke UMKM dan masyarakat pedesaan. Edukasi dan sosialisasi, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan produk syariah. Penguatan kelembagaan, membangun infrastruktur dan SDM yang mendukung pertumbuhan industri. Setelah OJK hadir, peran Bank Indonesia atau BI bertransformasi menjadi lebih fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan makroprudensial. Sementara pengawasan perbankan dan industri keuangan non-bank atau IKNB, sementara pengawasan perbankan dan industri keuangan non-bank dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. BI kini bertanggung jawab penuh untuk menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter dan mengawasi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan atau makroprudensial. Sedangkan OJK mengawasi stabilitas lembaga jasa keuangan secara mikroprudensial. Peran BI pasca OJK fokus pada kebijakan moneter, menjaga dan mencapai stabilitas nilai rupiah melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Mengawasi stabilitas sistem keuangan secara makroprudensial, berfokus pada stabilan sistem keuangan secara menyeluruh dan menjaga sistem pembayaran. Peran OJK pasca OJK. Yang pertama itu pengawasan makroprudensial, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dan IKNB lainnya. Perlindungan konsumen, melindungi konsumen sektor jasa keuangan. Kesimpulan, transformasi ini membagi tugas dan kewenangan di mana BI fokus pada kegiatan moneter dan stabilitas makro sistem keuangan, sementara OJK berfokus melakukan pengawasan mikro terhadap setiap lembaga jasa keuangan untuk memastikan industri keuangan yang sehat dan stabil. Bank Indonesia atau BI mendorong perbankan syariah melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal, optimalisasi pembayaran syariah dan inklusif, terutama UMKM dan keuangan sosial JISWAF, dan perlindungan literasi keuangan syariah. Inisiatif utamanya mencakup Gema Halal, Sapa Syariah, Kanal JIWAF, Lentera Emas, serta mendukung regulasi dan edukasi untuk memperkuat struktur syariah, memperluas pasar dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Ada juga inisiatif utama Bank Indonesia, pengaturan ekosistem halal blue chain atau rantai nilai-nilai, mendorong sinergi dengan sektor real syariah seperti pertanian, makanan halal, fashion muslim, hingga pariwisata syariah. Akselerasi sertifikasi halal melalui Gema Halal atau Gerakan Berjamaah Akselerasi Halal. Optimalisasi pembiayaan dan keuangan syariah inklusif. Sapa Syariah atau sinergi perdagangan dan pembiayaan syariah. Memperluas pembiayaan syariah untuk UMKM syariah,
petani nelayan, dan memperdalam pasar keuangan syariah. Kanal jiwa atau kolaborasi nasional pengembangan zakat, infak, sedekah, dan wakaf mengelola dana sosial syariah secara lebih modern dan produktif, misalnya untuk modal usaha mikro atau membangun infrastruktur nasional. Mendorong instrumen syariah inklusif seperti sukuk hijau dan kes wakaf lingkup sukuk. Memperluas literasi dan inklusi ekonomi syariah. Lentera emas atau literasi dan inklusif ekonomi syariah menuju Indonesia emas. Program edukasi masih di sekolah, kampus, pesantren, dan digital untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Penguatan regulasi dan kelembagaan. Menerbitkan standar akuntansi, regulasi, pengawasan, dan pengembangan instrumen pasar keuangan syariah. Menjaga likuiditas pasar uang antara bank syariah. Yang pertama, sinergi dan kolaborasi. Berperan dalam sinergi kebijakan bersama otoritas lain seperti Kemenkeu dan KNKES atau Komunitas Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Melalui publikasi seperti LKSI, Laporan Keuangan dan Keuangan Syariah untuk edukasi dan informasi. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan memperkuat fondasi ekonomi syariah, memperluas berlaku ekonomi syariah, dan mendorong Indonesia menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia punya peluang besar dari populasi muslim masif, dukungan pemerintah, adopsi fintech, serta minat investasi etis. Namun menghadapi tantangan signifikan seperti literasi masyarakat yang rendah, keterbatasan produk, persaingan ketat, SDM kurang, dan kendala regulasi serta infrastruktur digital yang perlu diatasi untuk terus bertumbuh dan bersaing secara efektif di era digital. Peluang, potensi pasar luas. Indonesia dengan populasi muslim terbesar di Indonesia menjadi pasar potensial yang sangat besar untuk produk syariah. Pendukung pemerintah dan regulasi adanya undang-undang perbankan syariah dan regulasi lainnya mendorong perkembangan sektor ini. Adopsi teknologi dan fintech. Fintech syariah membuka akses layanan lebih mudah, efisien, dan terjangkau. Ada juga krisis ekonomi global. Krisis mendorong masyarakat mencari alternatif keuangan yang stabil dan etis seperti syariah. Investasi berkelanjutan. Prinsip syariah sejalan dengan tren investasi etnis, produk inovatif, peluang pengembangan produk dan inovasi dan sesuai kebutuhan pasar modal. Tantangannya, literasi masyarakat rendah, pemahaman masyarakat tentang prinsip dan produk syariah masih terbatas, memengaruhi partisipasi. Ada juga keterbatasan produk dan layanan. Produk syariah bersaing dianggap kurang beragam dibandingkan konvensional. Persaingan ketat. Persaingan dengan bank konvensional yang sudah mapan sangat kuat. Regulasi dan infrastruktur. Masih butuh regulasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang memadai, terutama di ranah digital. Sumber daya manusia atau SDM. Kebutuhan SDM kompeten di bidang syariah masih menjadi kendala. Ada juga standar dan implementasi. Perbedaan standar akuntansi syariah dan implementasi yang kompleks. Manajemen risiko digital, risiko siber, data pribadi, dan kesiapan organisasi dalam transformasi digital. Solusi strategi, penguatan SDM, kolaborasi dengan ekosistem digital, inovasi produk,
berbasis teknologi, dan edukasi masyarakat untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang. Berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba atau bunga, gahar atau ketidakjelasan, dan masyir atau judi, serta menekankan keadilan, transparansi, dan bagi hasil risiko atau pembagian untung atau rugi, mewujudkan praktik seperti murahaba atau jual beli dengan margin, mudharabah atau bagi hasil investasi, musyarakah atau kerjasama, dan ijarah atau sewa atau menyewa, yang semua bertujuan menciptakan sistem keuangan yang etis, adil, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip dasar teori keuangan syariah. Larangan riba. Dilarang mengambil keuntungan dari pinjaman uang atau bunga diganti dengan sistem bagi hasil atau jual beli. Menghindari gahar atau ketidakjelasan. Transaksi harus jelas dan tidak ada unsur keraguan atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Menghindari masyir atau perjudian. Transaksi spekulatif atau yang menyerupai perjudian tidak diperbolehkan. Keadilan dan keseimbangan. Menciptakan keseimbangan antara pemilik modal dan pengelola serta masyarakat. Aktivitas real. Dana yang harus digunakan untuk kegiatan usaha yang nyata dan produktif, bukan hanya transaksi spekulatif. Berbagai risiko, mendorong pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak, praktik perbankan syariah, murahaba atau jual beli. Bank membeli barang lalu menjual kepada nasabah dengan harga dan keuntungan yang sepakati di awal. Mudharabah atau bagi hasil. Pemilik modal atau sahabil mal menyediakan dana, bank mengelola usaha, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung pemilik modal. Musyarakah atau kerjasama. Dua pihak atau lebih bekerja sama dengan modal dan mengelola keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan porsi. Ijarah atau sewa. Bank membeli aset lalu menyewakan kepada nasabah. Salam dan tasana atau pemesanan. Transaksi jual beli dengan pembayaran dibuka untuk barang yang akan diserahkan kepada hari atau salam atau pemesanan bank industri. Tujuan menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bersama atau masalah. Melindungi kepentingan dan manfaat seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Secara umum, teori keuangan syariah menyediakan kerangka kerja yang berbasis secara umum, teorikus, serta menggunakan platform digital, video, produk sosial media untuk sosialisasi yang lebih luas dan menarik. Inovasi produk berbasis prinsip. Pengembangan produk seperti sukuk hijau, pembiayaan energi terbarukan, dan pembiayaan UMKM berkelanjutan yang menggabungkan nilai etnis syariah dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Yang selanjutnya itu ada kolaborasi antara ekosistem. Bank syariah bekerja sama dengan fintech syariah, asuransi syariah, dan lembaga pendukung untuk menciptakan layanan terpadu, misalnya paket tabungan, asuransi, dan investasi syariah dalam satu aplikasi. Ada juga penguatan infrastruktur digital aman, berinvestasi dengan teknologi keamanan, siber, ekspresi data, dan ekosistem autentikasi untuk melindungi nasabah dan memastikan kepatuhan syariah dan dalam setiap transaksi digital. Dan terakhir itu ada standarisasi dan harmonisasi, memperkuat standar akuntansi, audit, dan pelaporan syariah yang selaras dengan peraturan global untuk menciptakan kepercayaan investor saing. Nah,
Sampai disinilah perjalanan kita hari ini membahas perbankan syariah dari dasar-dasar teori dan praktiknya yang berbasis keadilan sampai bagaimana ia berkembang di Indonesia dengan tantangan literasi rendah, SDM terbatas, tapi juga peluang besar dari populasi Muslim terbesar di dunia, dukungan regulasi dan fintech berkembang pesat. Kita telah melihat bagaimana infrastruktur digital menjadi kunci untuk memperluas jangkauan, peran lembaga seperti DSN atau MUI, OJK dan LPS yang memperkuat kepercayaan serta transformasi peran inisiatif-inisiatif BI seperti Gema Halal, Sapa Syariah, dan Antara Emas juga memberikan dorongan besar untuk menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah global. Meskipun masih ada jalan yang harus dilalui, perbankan syariah telah membuktikan potensinya untuk menciptakan sistem keuangan yang etis, inklusif, dan berkelanjutan. Semoga pengetahuan yang Anda dapatkan hari ini bermanfaat dan membuka pikiran untuk berpartisipasi dalam pengembangan perbankan syariah. Jangan lupa berbagi video ini ke teman-teman Anda dan tinggalkan komentar tentang pendapat Anda di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.